Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ali Nurat TV. Semoga semuanya selalu sehat, bahagia ya. Di penghujung minggu juga di penghujung bulan dan penghujung tahun ya. Di hari libur tentunya ya kita manfaatkan untuk kumpul sama keluarga ya. Kadang sudah sibuk ya, untuk agenda akhir tahunnya. Entah itu keluarga, entah itu warga, entah itu kumpulan apapun ya. Tapi yang terpenting akhir tahun itu sebenarnya lebih baik digunakan untuk evaluasi ya, digunakan untuk muhasabah, digunakan sebagai waktu yang sangat bagus untuk refleksi ya, karena sudah menjalani waktu 1 tahun dalam hitungan tahun Masehi ya, 2022, penghujung 2022. Berapa hari lagi nih Kak Kali? 2 hari lagi ya. Kak Kali apa agendanya? Kak Kali, hello. Apa agenda akhir tahunnya nak? Kok diam aja Bapak tanya nak? Apa nak? Rumah aja ya. Karena ya kondisinya memberikan isyarat untuk lebih banyak di rumah karena cuaca lagi tidak bersahabat ya, musim hujan ya, badai, angin yang kencang ya. Dan Kak Kali kan kemarin sudah jalan-jalan ya, minggu kemarin. Kak Kali kemana kemarin nak? Ke Kuala Lumpur ya, Malaysia 6 malam Kak Kali di sana. Ya, akhir yang tahun yang bagus kita gunakan untuk refleksi, muhasabah ya, muhasabah. Karena kita sebagai orang beriman, refleksi ya, muhasabah ini juga anjuran di dalam Al-Quran itu. Dalam Quran surat Al-Hasyr ya, surat ke-59 ayat ke-18 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu wattaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, ini ayat yang merupakan anjuran dari Allah untuk kita refleksi ya. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa. Wal tangzur nafsu ma qaddamat, dan hendaknya setiap diri kamu
memperhatikan. Wal tangzur itu memperhatikan, melihat. Ma qaddamat ligat, apa yang kamu telah lakukan, apa yang telah kamu lakukan untuk hari esok, ligad. Wattaqullah, kemudian Allah perintahkan lagi kita bertakwa. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah itu maha teliti atas apa yang kamu perbuat. Nah, ini ayat bagus menjadi tadabbur kita bersama di penghujung tahun ini. Ya, di penghujung tahun ini kita muhasabah ya. Karena sebagai orang beriman, perintah dari Allah bertakwa. Takwa itu apa? Takwa itu menjalankan apa yang disukai, apa yang disenangi oleh Allah, dan menjauhi apa yang tidak disenangi, tidak disukai oleh Allah. Itu takwa. Jadi, takwa itu bagaimana kita hidup itu berhati-hati agar senantiasa tidak tergelincir dari jalan kebenaran, tidak tergelincir dari jalan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu takwa. Ya, banyak definisi takwa dari menurut Imam Ali ya. Ada beberapa kriteria takwa yang pernah saya ulas di YouTube saya, bisa buka takwa menurut Imam Ali ya. Jadi perintah Allah kepada orang beriman itu bertakwa. Karena bertakwa ini adalah sebaik-baik bekal ya, sebaik-baik amal yang kita mesti miliki sebagai bekal kita dalam perjalanan kita menuju pada kehidupan selanjutnya. Kemudian kita nanti pada yaumil hisab, hari perhitungan nanti ya. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan watazawwadu, hai kalian semua berbekallah, perbanyaklah bekal. Fa inna khairaz zadi, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Watazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Jadi takwa ini adalah sebaik-baik bekal. Dan takwa ini juga menjadi rahasia ya. Bukan rahasia lagi, bahkan ini Allah sampaikan ya. Tapi bagi para ibadur rahman, pada orang-orang soleh, pada ulama ya, takwa inilah yang menjadi pegangan bagaimana kemudian menjalani hidup di dunia ini penuh dengan ketenangan dan kebahagiaan ya. Karena banyak janji dari Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar, makhraja, solusi, way out, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rezeki yang tidak terkira, tidak terduga-duga. May yattaqillah yaj'al lahu bi amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah menjadikan segala urusannya yusra, menjadi mudah. Nah, ini takwa. Jadi ayat 18 dari surat Al-Hasyr, perintah untuk orang beriman itu pertama ya, bertakwa kepada Allah, karena takwa ini adalah sebaik-baik bekal nanti kita pada kehidupan selanjutnya hingga kemudian pada yaumul hisab nantinya, pada hari perhitungan nantinya ya.
Maka dalam akun kebaikan kita, checklist takwa ini menjadi prioritas yang harus kita punyai dalam akun kebaikan kita. Ya, hidup kita kan kita tahu akun kebaikan kita, akun keburukan kita. Ya, kita tahu, hati kita tahu, diri kita tahu, jiwa kita tahu. Nah, jangan sampai kemudian nanti pada yaumul hisab nanti akun kebaikan kita tidak lebih besar dari akun keburukan kita, karena manusia itu memang tidak lepas dari khilaf, tidak lepas dari salah. Nah, itu takwa, anjuran pertama. Kemudian anjuran kedua apa? Anjuran kedua, nah ini kaitan dengan refleksi akhir tahun. Wal tangzur nafsu ma qaddamat lighad. Hendaklah diri kamu sekalian memperhatikan apa yang telah kamu lakukan untuk hari esok. Nah, apa yang telah kita lakukan untuk hari esok. Di sini sebenarnya secara tersirat Allah mengajarkan kepada kita tentang manajemen hidup. Bagaimana kemudian kita punya ilmu manajemen yang selama ini mungkin hanya kita tahu di dalam dunia kepemimpinan atau leadership atau ekonomi saja yang dikenal manajemen, tapi sesungguhnya manajemen ini juga berkaitan dengan kehidupan kita secara pribadi. Kita harus punya manajemen, mengelola, ya, memaksimalkan secara efektif dan efisien sehingga semuanya punya nilai maslahat, punya nilai kebaikan, punya nilai kontributif, punya nilai manfaat, ya, dalam hidup ini. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang memiliki kontributif terhadap orang lain. Jadi kita hendaknya memperhatikan apa yang kita lakukan hari ini untuk esok. Ya, esok ini bisa kita susun jangka pendek kita, jangka menengah, jangka panjang, ya. Ya, jangka panjang jangan kita letakkan akhirat itu jangka panjang, karena kehidupan itu kita nggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah, kapan kita tiba waktunya untuk beralih pada kehidupan selanjutnya. Ya, tidak dapat dimajukan, juga tidak dapat dimundurkan. Ya, wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tidak dapat dimajukan, juga tidak dapat dimundurkan. Makanya segala sesuatu itu jangan sampai kemudian akhiratnya dilupakan. Kita dalam profesi apapun, aktivitas apapun, amalia apapun, letakkanlah bahwa sesungguhnya semuanya hanya mengharapkan ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau kemudian kita meletakkan itu yang di depan, itu yang utama, insya Allah yang lain mengikuti, ya. Insya Allah dunianya juga akan mengikuti. Jadi hendaknya kita memperhatikan apa yang telah kita lakukan untuk hari esok. 2022 kita buat apa, ya, dari sisi apapun, dari sisi umpamanya karir, dari sisi usaha, dari sisi keluarga, dari sisi pendidikan, dari sisi ekonomi, dari segi kesehatan, dari segi apalagi, ya,
keuangan, ekonomi, semua. Kalau kita apa yang menjadi tujuan hidup kita ya, sehingga kemudian terwujud keseimbangan hidup. Karena sesungguhnya kebahagiaan itu adalah keseimbangan hidup ya. Kalau kemudian kita terlalu fokus di karir sehingga yang lain terbengkalai, juga bukan tidak baik, tetapi ya kurang seimbang ya. Nah, ada yang terlupakan tadi, bagaimana kemudian keimanan dan ketakwaannya ya. Jangan sampai kemudian yang di-upgrade keuangannya, yang di-upgrade dunianya, kesehatannya, yang di-upgrade keluarganya, tetapi keimanannya, agamanya tidak di-upgrade, tidak ditambahkan ya, lebih baik lagi upgrade ya, lebih baik lagi ya. Karena orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan untuk hari esok. Saat kita hidup, bagaimana kemudian kita mempersiapkan bagaimana saat kemudian kita meninggal. Al-Qaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang dapat mengendalikan nafsunya, juga orang yang mempersiapkan amalnya saat kemudian menghadapi maut yang pada kehidupan selanjutnya. Kemudian Allah akhiri lagi dari ayat ini, Al-Hasyr surat 59 ayat 18 ini, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi Allah awali dengan takwa, Allah tutup juga dengan takwa. Kemudian Allah memberikan penegasan di ujung ayatnya, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu maha teliti, maha mengetahui atas apapun yang engkau kerjakan, yang engkau perbuat. Itu sebagai refleksi ya. Ini kakak Ali sampai tertidur nih, ngantuk dia ya. Memang niatnya mau tidur tadi, di rumah nggak tidur, ada aja alasan mau cari apa ini mak. Biar jalan-jalan, ternyata tidur, senang lah. Jadi ini refleksi akhir tahun sebagai orang beriman. Jangan sampai kemudian kita refleksi akhir tahun tersandra atau terjebak dengan euforia atau terjebak dengan aktivitas yang lebih artifisial saja, sehingga kemudian meaningful sebagai sebuah sarana untuk bagaimana kemudian kita menjadi titik balik kehidupan ke depan menjadi lebih baik, terlewati ya momentum itu. Beberapa akhir tahun saya kadang kalau sudah akhir tahun saya justru menghindari dari keramaian. Saya pergi menyendiri 15 menit, saya merenung dan saya ke masjid ya, saya refleksi, muhasabah di situ ya. Karena itu waktu yang sangat mahal ya. Waktu yang sangat mahal gunakan saat penghujung itu. Kalau ingin mendapatkan meaningful makna dari sebuah peristiwa perjalanan hidup itu ya, kita gunakan untuk bagaimana kemudian untuk menambah nutrisi pada jiwa kita dan akal sehat kita tentunya ya. Oke. Ngoceh sore hari ini di jalan seperti itu sebagai refleksi pribadi sebenarnya untuk mengakhiri tahun 2022 ya. Semoga 2023 kehidupan kita semua, teman-teman semua, sahabat semua
yang mendengarkan channel ini dilapangkan ya. Jika memiliki hutang, semoga lunas hutangnya dengan segera. Jika punya masalah kesehatan ya, disehatkan. Jika punya masalah hubungan kekeluargaan yang tidak lagi harmonis, semoga diharmoniskan, dibahagiakan ya. Semoga cita-citanya yang belum tercapai di 2022, insya Allah pada 2023 nanti semuanya dilapangkan dan dimudahkan sehingga itu bisa berjalan ya, insya Allah, amin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.